Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Di Amanda, NPM 213800028. Saya merupakan mahasiswi dari program studi S1 Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Malayati Bandar Lampung. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang komunikasi sel untuk memenuhi tugas biologi sel. Dosen pengampu Ibu Dwi Susanti, MSc. Komunikasi sel. Apa sih komunikasi sel itu? Komunikasi sel adalah interaksi antara satu sel dengan sel yang lainnya ataupun antar sel dan lingkungannya. Seperti kita, sel juga memiliki kemampuan untuk berkomunikasi antara satu sel dengan sel yang lainnya. Seperti contoh ilustrasi di atas, sel A berusaha memberikan informasi dalam bentuk sinyal. Lalu sinyal dikirim menuju ke sel B. Sinyal B kemudian akan menerima sinyal tersebut. Ia kemudian mengambil tindakan sebagai respon atas sinyal yang diterima. Proses ini disebut penyinalan sel atau cell signaling. Kemudian di sini ada jenis-jenis komunikasi sel. Yang pertama ada komunikasi antar sel, yaitu sistem pengantaran informasi atau sinyal dari sel yang satu ke sel yang lainnya. Yang kedua ada komunikasi dalam sel, yaitu kelangsungan hidup sel atau organisme homosintetis sel normal perkembangan dan pembelahan sel perbaikan jaringan sistem imunitas. Komunikasi antar sel atau intercellular signaling dibagi menjadi 4. Yang pertama itu komunikasi kontak langsung, yaitu sel-sel yang berdekatan harus membuat kontak fisik untuk meneruskan informasi atau sinyal. Yang kedua, persinyalan jarak dekat, yaitu momentum pembawa sinyal dihasilkan oleh sel-sel tertentu dan dilepaskan ke lingkungan sekitar. Selanjutnya, sel target letaknya berdekatan, lalu dirusak oleh enzim ekstraseluler, contohnya seperti estrogen oleh sel-sel ovari. Ketiga, pensinyalan jarak jauh, yaitu dihasilkan oleh sel tertentu dan dilepaskan melalui sirkulasi sistemik atau aliran darah. Lalu sel target letaknya jauh, contohnya seperti hormon pertumbuhan, insulin, estrogen, dan progesteron. Yang keempat ada pensinyalan sinaptik, yaitu syarat yang teraktivasi akan memicu pelepasan neuron transmitter pada akson terminal. Lalu sel target adalah postsinaptik atau syarat berikutnya. Contohnya seperti dopamin, serotonin, gamma amino, dan butyric acid. Kemudian tahapan komunikasi sel terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama itu penerimaan, yang kedua itu ada transduksi, yang ketiga itu ada respon. Lalu ada juga macam-macam reseptor yang membantu proses komunikasi sel. Yang pertama itu ada reseptor yang mempunyai koneksi dengan ion channel. Bagaimana caranya? Yaitu dengan membuka atau menutup secara singkat sebagai jawaban atas pengikatan suatu neurotransmitter seperti pada gambar yang saya berikan di atas. Kemudian yang kedua ada reseptor yang mempunyai koneksi dengan G protein. Yang ketiga ada reseptor yang mempunyai koneksi dengan tyrosin kinase. Reseptor tyrosin kinase merupakan reseptor untuk faktor pertumbuhan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.